Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Keluarga seorang pasien COVID-19 adu mulut dengan petugas Rumah Sakit Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga memaksa membawa pulang jenazah karena merasa sudah membayar biaya administrasi. Seorang keluarga pasien yang meninggal akibat COVID-19 marah-marah. Ia adu mulut dengan polisi dan petugas RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Pihak keluarga menolak pemulasaran dengan protokol COVID-19 dan memaksa ingin membawa jenazah karena merasa telah membayar biaya administrasi. Administrasi berapa? 1.330.000. Administrasi. Iya. Buat apa? Ambulan apa Sama ambulan itu, wes. pemakaman? Iya. Oh, masih ditarik. Bukan pemakaman. Apa uang anunya? Menurut keterangan pihak rumah sakit, jenazah dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus ditangani sesuai dengan protokol ketat. Berarti ini tetap prokes, Dok, ya? Loh ya tetap. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya ditanya ini prokes atau tidak, kalau saya lepas kira-kira wabahnya seperti apa? Tolong dijawab. Ya. Itu ya. Jadi tolong siapapun ini adalah pandemi. Kalau semua tidak mau menggunakan undang-undang pandemi, undang-undang karantina, lalu untuk apa pemerintah bersusah payah banting tulang, jempalitan dan lain sebagainya untuk ngurusin masyarakat? Kalau kita sama-sama memediasi kepada masyarakat bahwa ketika keluarganya terkonfirmasi sudah pasti COVID positif, harus dengan pemakaman pemulasaran COVID-19. Kenapa? Karena ini adalah aturannya. Usai dimediasi, akhirnya pihak keluarga pasien menerima. Jenazah ditangani dengan protokol COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi. Pemirsa, unjuk rasa penolakan PPKM di Bogor, Jawa Barat ricuh. Kericuan bermula saat massa menolak ditertibkan polisi. Kericuan ini terjadi saat polisi berusaha membubarkan sejumlah orang yang menggelar unjuk rasa di halaman Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Pembubaran paksa dilakukan karena upaya persuasi polisi tidak digubris. ...25 orang pengunjuk rasa pun dibawa tim Satgas COVID-19 untuk dimintai keterangan. Masa menggelar unjuk rasa untuk menolak PPKM. Aksi dibubarkan karena tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Kepadatan di titik penyekatan PPKM level 4 di Lampiri, Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur mulai berkurang. Pengendara yang tidak dapat menunjukkan STRP siap-siap diputar balik petugas. Satu persatu pengendara dari arah Bekasi, baik motor maupun mobil, diperiksa petugas gabungan di pos penyekatan Lampiri, Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Mayoritas pengendara yang melintasi penyekatan sudah memiliki STRP sehingga diperbolehkan menuju tempat bekerja. Namun bagi pengendara yang tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat menunjukkan STRP, diputar balik petugas. Pemirsa, di masa perpanjangan PPKM darurat, pasar rakyat kembali beroperasi dengan menerapkan aturan yang wajib dipatuhi. Salah satunya adalah menunjukkan kartu vaksin COVID-19 saat masuk ke area pasar. Di Pasar Tanah Abang, Blok A, Jakarta yang mulai beroperasi sejak kemarin dengan sejumlah aturan yang diberlakukan, seperti mewajibkan pedagang, karyawan toko maupun pengunjung untuk menunjukkan kartu vaksin COVID-19 sebelum masuk ke area pasar. Selain itu, dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 50%, serta pembatasan jam operasional yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Pemirsa, terbatasnya kapasitas tempat tidur di rumah sakit membuat penanganan pasien COVID-19 menjadi terhambat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperbaiki sarana dan prasarana serta menambah jumlah tempat tidur agar dapat menampung pasien COVID-19. Salah satu rumah sakit yang mendapat perhatian adalah Rumah Sakit Lapangan di Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta.
Rumah sakit pertama di Indonesia yang khusus menangani pasien COVID-19 ini memiliki keterbatasan jumlah kamar dan tempat tidur pasien. Selama ini rumah sakit lapangan yang khusus menangani pasien COVID ini hanya memiliki 53 tempat tidur, sehingga banyak pasien yang tidak tertampung di rumah sakit ini. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau rumah sakit lapangan di Bantul untuk mengetahui secara langsung kebutuhan rumah sakit khusus penanganan pasien COVID. Kementerian PUPR akan menambah 30 tempat tidur. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengecek pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Komplek Asrama Haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah. Rumah sakit yang dikhususkan untuk penanganan pasien COVID se-Solo Raya ini ditargetkan akan selesai 31 Juli 2021 dan bisa dioperasikan mulai 2 Agustus mendatang. Nantinya rumah sakit ini akan menyediakan 352 bed yang terbagi di 3 lantai. Karena untuk pasien COVID-19 kategori ringan hingga sedang, rumah sakit tersebut juga akan dilengkapi HCU. Kita rubah ini gedung Asrama Haji Madinah menjadi 344 bed untuk sedang dan 8 bed untuk HCU, high care unit. Ya. Masuk high care unit berarti harus ada oksigennya. Kita akan coba, kita lihat ini fondasi untuk isotank 20 ton. Nah, ini kita akan cari isotanknya, mudah-mudahan tanggal 31 jadwalnya ini selesai semua. Alkes masuk, tanggal 2 semua bisa operasi. Ya, jadi baru saja Pak Presiden telepon, kebetulan melaporkan sekalian progres dari kesiapan ini. Ya, karena kenapa Jogja dan Solo? Karena memang menurut evaluasi PPKM kemarin level 4, Jogja masih tinggi termasuk Solo. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Disusul tingkat kematian akibat COVID-19 sangat tinggi, yaitu 2.069 orang hari ini. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat ada 45.203 kasus baru, sehingga total sudah 3.239.936 kasus terkonfirmasi. Sementara penambahan pasien COVID-19 yang sembuh dengan total 2.596.820. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, menyebabkan total 86.835 orang yang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hebat melanda toko listrik di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. 50 orang petugas termasuk 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang menjual alat listrik di Jalan Soeharto-Hatta, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. Api dengan cepat membesar dan mengepulkan asap pekat. 50 orang petugas dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Titik kebakaran yang berada di lantai 3 ruko dan banyaknya tumpukan lampu sempat menyulitkan petugas. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada alat pendingin ruangan di gudang lampu. Terlalu banyak barang-barang pemilik toko, sehingga akses petugas untuk masuk ke dalam toko pemadaman sangat sulit. Saking banyaknya barang-barang seperti kabel, gardus-gardus dan barang-barang dari milik lampu. Gudangnya Pak belakang. Di atasnya kayaknya seperti gudang, tapi mulai dari tangga sampai ke atas penuh barangnya. Seorang pemilik lapangan futsal di Depok, Jawa Barat dibacok sekelompok orang tidak dikenal. Korban diserang saat hendak melerai perselisihan antara 2 kelompok warga. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Mereka diduga hendak menyerang kelompok lain di wilayah Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat. Seorang pemilik lapangan futsal diserang para pelaku yang hendak melerai kedua kelompok. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Selain itu, sebuah gerobak bakso juga dirusak oleh para pelaku. Ada banyak orang tuh ada rencana menyerang kemari kan. Nah pas saya gerobak hancur nih, baru saya mau keluar sama bini saya nggak boleh. Saya ngintip doang, ngintip
sakit, cuma dengar suara, mati lu. Para pelaku kini masih diburu Polsek Pancoran Mas dan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Stefani. Ya, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Fandi Asip, selamat sore dan sampai jumpa.